Berdasarkan hasil penyidikan, kami menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang kami bagi dalam 2 klaster. Antara lain, 5 tersangka dari klaster pertama yang terdiri atas bersama ES, KTR, MRF, RE, dan DHL. Untuk tersangka dari klaster ini dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 dan atau pasal 160 KUHP dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Untuk klaster kedua, ada 3 orang yang akan ditetapkan sebagai tersangka, antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Tersangka pada klaster 2 dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Ini parah nih. Berlapis ini kayaknya teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin ya, akhirnya penantian panjang kita selama ini terjawab sudah pada hari Jumat Keramat ini, teman-teman. Ayo teman-teman yang kemarin yang mau bernazar itu ya, katanya kemarin mau potong tumpeng, mau menyembelih kambing, syukuran ya kan. Silakan sekarang setidaknya sampai penetapan tersangka ini. Nggak ada salahnya. Kita kan merayakan ya kan. Nah, untuk proses berikutnya kita kawal lagi sampai ke persidangan dan sampai ingkrah. Supaya mereka-mereka ini benar-benar dikurung. Kalau sekarang kan tadi polisi menentukan belum akan ditahan ya. Belum kelihatannya. Belum ada pengumuman ditahan, tapi kita lihat aja ke depannya nanti ya, mudah-mudahan secepatnya ditahan. Karena kalau mereka-mereka ini kalau masih berada di luar, ini berisiknya nggak kuat ini. Pasti nanti nyebar-nyebar hoax lagi, makin menjadi-jadi lagi karena kita belum ditahan tuh, belum ada pengumuman ditahan. Nanti dia nyebar lagi, nyebar hoax lagi. Makanya kita dorong supaya mereka-mereka ini secepatnya ditahan ya. Nah tadi kan udah dibagi 2 klaster tuh. Kayaknya yang klaster pertama ini nggak begitu ini ya teman-teman ya, nggak begitu berat ya. Tapi yang klaster kedua tadi, yang 3 orang tersangka tadi, yaitu RS, RHS dan juga TT, ini kayaknya berat ini. Berat ini teman-teman. Makanya dibagi 2 sama pihak kepolisian, dibagi 2 klaster. Karena klaster kedua ini berat ini. Berlapis. Tenang. Tapi udah setimpal ya dengan perbuatan mereka yang mereka lakukan selama ini. Bayangkan mereka ini memfitnah, menghasut, mencemarkan nama baik. Itu kan berlapis itu sebenarnya. Jadi sudah sepantasnya mereka mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Nah, untuk pasal-pasalnya silakan teman-teman lihat di Google ya. Dan saya sendiri bukan ahli itu gitu. Jadi mari sama-sama kita lihat nanti untuk pasal-pasalnya itu berapa tahun gitu ya hukumannya. Kita lihat nanti di Google, sama-sama kita lihat, oke? Tapi untuk sekarang kita bersyukur. Tenang.
Terima kasih ya teman-teman dari YouTuber Nusantara, teman-teman dari jurnalis. Saya perwakilan ya dari Pak Jokowi, seluruh relawan Jokowi Prabowo Gibran. Hari ini kita telah mendengarkan hasil dari 7 bulan penyelidikan dan penyidikan Polda Metro Jaya, dan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Polda Metro Jaya yang telah memberikan kabar baik kepada kita semua bahwasanya dari 12 saksi terlapor ada 8 saksi yang menjadi tersangka. Ya, jadi ada 4 yang memang tidak masuk dalam status tersangka. Dan ini menunjukkan bahwasanya ijazah Pak Jokowi itu adalah benar adanya, asli adanya, ya. Dan apa selama ini, selama 7 bulan kita berjibaku dengan para teroris ini dan teman-temannya, akhirnya kita memenangkan. Dalam arti bukan memenangkan suatu pertarungan, tapi ini adalah kemenangan dari suatu kebenaran yang hakiki. Alhamdulillah, semua teman-teman relawan Jokowi, Prabowo Gibran, dan juga seluruh pendukung Jokowi, masyarakat Indonesia yang menanti-nantikan sampai kapan bahwa drama ijazah palsu yang didengung-dengungkan oleh pasukan teroris ini, dan hari ini telah diumumkan langsung oleh Kapolda Metro Jaya, dan hasilnya adalah 8 orang tersangka dari 12 saksi terlapor. Dan insya Allah teman-teman relawan Jokowi Prabowo Gibran akan sujud syukur atas hasil yang telah diumumkan pada hari ini. Dan sekali lagi kita apresiasi yang sangat setinggi-tingginya kepada Polda Metro Jaya secara profesionalisme, secara penuh dengan kehati-hatian, akhirnya semua terjawab. Oleh karena itu tetap kita mengawal kasus ini sampai selesai, sampai ada putusan pengadilan yang ingkrah, dan juga selanjutnya nanti kita tetap berkomunikasi baik dengan teman-teman dari jurnalis, juga dengan teman-teman yang lainnya. Itu saja dari saya. Kemarin kalau ada pertanyaan, saat diwawancara Roy Suryo juga mengatakan tidak terlalu menanggapi terkait adanya gelar perkara, sehingga akhirnya dinyatakan Roy Suryo CS menjadi tersangka. Ini seperti apa, Pak? Ya, mungkin teman-teman juga tahu ya, sebelum ada ini ada fitnah buat saya ya, Andi Aswan dengan TPPU itu. Ya, jadi besok pun saya akan melaporkan Rismon, kemudian Michael Sinaga, dan kemudian Janes Siahaan itu. Ya, jadi semalam saya dengan Roy Suryo di Garuda TV, dan memang saya katakan, Mas Roy, mungkin besok itu adalah Jumat Keramat, dan dengan lapang dada siap-siaplah menerima status tersangka itu. Ya, jadi saya masih punya utang nih sama Roy Suryo. Utang saya adalah utang untuk mentraktir makan malam Roy Suryo sebelum masuk penjara. Mungkin nanti malam akan boleh lihat kamera, ya. mungkin nanti malam akan coba makan bareng dengan Roy Suryo untuk terakhir kalinya. Nah iya kan, saya semalam kan sudah saya katakan, kebetulan Adinda ada juga di sana, jadi ya kita tunggu aja bagaimana nanti Mas Roy Suryo menjawab ini. Tapi yang jelas adalah ini adalah kemenangan, bukan kemenangan hanya Pak Jokowi, tapi ini adalah kemenangan kebenaran yang hakiki dari seluruh masyarakat Indonesia. Ya, sekali lagi terima kasih kepada teman-teman jurnalis, teman-teman wartawan, teman-teman YouTuber, teman-teman podcaster yang terus-menerus mengawal permasalahan ini selama 7 bulan sehingga kita mendapatkan hasil yang menggembirakan. Dan ini adalah bukan kemenangan dari Pak Jokowi, bukan kemenangan dari kita sebagai relawan Jokowi Prabowo Gibran, tapi ini adalah kemenangan seluruh rakyat Indonesia. Tapi akan tetap mengawal Bang sampai ke persidangan? Kita tetap akan mengawal bersama tim kuasa hukum dari Pak Jokowi. Kita akan mengawal sampai keputusan ini ingkrah. Ya, jadi itu. Oke, yang mau disampaikan
buat Roy Suryo CS kira-kira Bang? Ya, jadi untuk Mas Roy Suryo ya 8 orang tersangka ini ya coba merenung kembali, kemudian baik-baik sama keluarga, makan yang enak ya, untuk siap-siap nanti bawa koper ke dalam. Itu aja sih. Ya. Ya, semalam saya dengan Roy Suryo sudah mengatakan kepada, khusus untuk Pak Roy Suryo, saya apresiasi ya kepada Roy Suryo dengan tekad dan kemampuan dia, dengan kebenaran dia menurut versi dia itu sampai ke Sydney mencek semua ya latar belakang Mas Gibran sebagai wapres ya, dengan kondisi dia bagaimana beliau berkuliah di sana. Dan sebetulnya bukan itu intinya adalah jualan bukunya itulah, intinya seperti itulah. Oke. Bang, sebelum pas ini tadi ada komunikasi sama Pak Jokowi nggak Bang? Pak Jokowi melihat ini, beliau nonton langsung. Dan apa Bang tanggapannya dari Pak Jokowi? Ya, kalau beliau sih ya semua diserahkan kepada aparat penegak hukum. Ya, itu aja sih sebetulnya. Beliau taat hukum untuk itu. Kabarnya Pak Jokowi masih mau memberikan ampunan itu seperti apa? Dari dulu ya, dari pertama pun sudah menawarkan kepada mereka semua. Tapi mereka semua ini dengan tinggi hati, dengan keyakinan pada diri mereka, menolak mentah-mentah untuk itu. Sampai sekarang pun juga Pak Jokowi itu ada seorang humanis, ya, seorang yang sangat memaafkan. Beliau itu sangat sedih kalau melihat bahwasanya rakyatnya ini seperti ini gitu loh. Ya. Bang, selain Pak Jokowi juga target selanjutnya adalah Gibran. Ya, kalau kita lihat dengan kondisi seperti ini ya, sebetulnya ini sudah close, case close lah gitu untuk itu. Kalau ini ada pihak-pihak yang mau melakukan itu, ya kita ya siaplah untuk menghadapi itu semua. Karena kita yakin dan kita juga mempunyai bukti-bukti bahwa apa yang dilakukan oleh Mas Gibran dalam proses akademiknya itu jelas adanya dan asli adanya mendapatkan ijazah. Tidak ada pelanggaran hukum di dalam itu. Terima kasih. Gitu ya. Ada pertanyaan lain? Cukup. Berarti Pak Jokowi walaupun ini sudah dijadikan tersangka masih mau memberikan maaf atau tidak? Beliau itu terbuka, hatinya terbuka, sedangkan pintu rumahnya saja setiap hari itu kunjungan dari masyarakat, lapisan kalangan bawah, kalangan atas, dari Sabang sampai mereka terbuka. Perlu diketahui setiap Sabtu, Jumat, Minggu itu hampir 1.000 orang hadir di sana setiap hari. Ini luar biasa, arti kecintaan beliau kepada masyarakat Indonesia dan masyarakat Indonesia masih mencintai beliau. Yang jelas ini adalah sesuatu pembelajaran yang baik untuk kita semua, bahwasanya kita harus bijak bermedsos, harus bijak berkata-kata, karena mulutmu adalah harimaumu. Bang, penetapan tersangka udah, itu berarti ada proses yang akan mendatangkan pelapor. Pak Jokowi bakal datang? Ya, terakhir saya hari Kamis yang lalu beliau mengatakan beliau akan hadir bila diminta oleh pengadilan untuk hadir dan juga membuka ijazah-ijazah beliau yang lain. Siap untuk itu. Tidak ada keraguan sama sekali. Ya. Terima kasih Guys, sama-sama ya. demikian Ya. dari Andi Azwan yang sudah memberikan Tapi kalau dia mau terakhir persnya. Mudah-mudahan informasi ini menjadi sangat baik buat kita semua. Dan kali ini kita akan sama-sama dengarkan orasi dari Ibu. Ya guys, ya. Ibu Diana yang kita tahu adalah aktivis perempuan. Ya, Silakan, Bunda. ini adalah hari bahagia. Saya sangat senang ya karena akhirnya Polda Metro Jaya telah menentukan status tersangka bagi Roy CS. Hari yang sangat bahagia untuk kita masyarakat Indonesia. Jadi sudah tidak ada lagi kegaduhan, tidak ada lagi ijazah-ijazah, tidak ada lagi perpecahan antara anak bangsa. Marilah kita semua bersatu mengakhiri ya polemik ijazah palsu ini. Tidak ada lagi perpecahan karena Pak Prabowo menginginkan anak bangsa bersatu. Apakah mereka tidak capek ya tiap dari sudah hampir setahun tidak pernah berhenti? Mungkin dengan penetapan tersangka ini ya akhirnya mereka juga tidak akan berbicara lagi. Saya mohon semoga Polda Metro Jaya melakukan penahanan. Mungkin kalau mereka sudah di dalam
akan tenang. Kalau mereka masih di luar nanti tetap itu cuap-cuap juga membuat gaduh, memprovokasi masyarakat. Jadi saya mohon mudah-mudahan Polda Metro Jaya langsung melakukan penahanan karena mereka agak licik. Jangan sampai nanti gaya-gaya mereka untuk lagi masih menyebar isu-isu yang tidak benar di luar. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terbukti salah satunya ada sakit jiwa dibebaskan. Kalau ada sakit jiwa dan dibebaskan itu harus periksa benar-benar kejiwaan. Periksa benar dan kelihatannya memang satu sudah mulai agak goyang ya. Jadi jangan sampai ada alasan ke Polda bahwa sakit jiwa. Mungkin itu sementara. Terima kasih. Sekian ya tadi apa yang dilakukan atau pers rilis yang kita ikuti bersama oleh Polda Metro Jaya. Siap. Bagaimana Pak? Setelah mendengarkan informasi teroris ini ditersangkakan sebagai bagian dari penikmat YouTuber Nusantara dan juga dari barisan solidaritas Joko Widodo. Puji Tuhan, alhamdulillah. Siap. Ini membuat kelegaan daripada rakyat semesta. Oke. Tidak hanya pendukung Jokowi, tetapi rakyat semesta. Artinya rakyat yang masih bernalar waras. Karena selama ini hampir seluruh rakyat, hanya sebagian kecil dari para pembenci itu. Kita rakyat semua, baik itu dari kalangan bawah maupun sampai kalangan atas, sangat tidak percaya akan narasi-narasi yang disampaikan oleh gerombolan teroris ini. Mereka membuat resah, membuat gelisah, membuat perpecahan dan memecah kedamaian daripada rakyat yang saat ini sedang sibuk membangun kembali ekonominya. Jadi itu membuat kita rakyat sungguh lega dan berharap ini segera dituntaskan setuntas-tuntasnya. Kalau perlu sampai ketemu biang keroknya siapa. Wow, itu yang paling utama. Bapak tetap mengejar ada biang keroknya ya? Pasti ada. Siap. Karena saya percaya siapa sih Roy Suryo itu? Siapa sih Simon itu? Apalagi tipe dokter abal-abal itu. Dokter yang nggak pernah praktek, hanya ngurusin begini-beginian, gimana itu? Tapi belakangan Rismond dan juga dokter Tifa kayaknya nggak kelihatan gitu. Nggak seramai Roy Suryo yang pulang dari Australia. Ya mungkin mereka ketakutan atau bagaimana, atau bohirnya sudah angkat tangan, kita nggak tahu. Kata kalau kita lihat dari ekspresi Roy Suryo sendiri kan sudah tipe ODGJ masa kini itu. Pak, kalau di depan Bapak ada Pak Jokowi, apa yang mau disampaikan? Kalau saya bertemu dengan Pak Jokowi satu hal, maaf Pak Jokowi, untuk kali ini Bapak jangan terlalu bermaaf-maafan dengan mereka. Biarlah hukum berjalan sesuai dengan koridor kesemestaan hukum itu sendiri. Bukan karena Bapakmu kejam atau bagaimana, tidak. Tapi biarlah hukum di negeri ini ditegakkan. Jangan hanya karena belas kasihan seorang Joko Widodo yang sangat baik hati kemudian memaafkan mereka. Jangan Pak. Kalau Bapak memaafkan, ini akan menjadi tendensi yang buruk, menjadi presiden yang kurang bagus untuk kehidupan berbangsa dan bernegara di masa depan. Luar biasa. Bapak nama siapa Pak? Saya Pak Roni dari BSJL, Barisan Solidaritas Jokowi Lovers. Jokowi Lovers. Ya, yang dulunya Barisan Sudarsono Jokowi Lovers. Oke. Hanya karena Pak Sudarsononya jadi PSI. Ya, mengikuti perkembangan yang update, gitu aja. Mantap, luar biasa. Bapak di mana BSJL di? Saya koordinator di Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, dan Banten. Sukses untuk BSJL. Terima kasih. Terima kasih. Sukses juga untuk YouTuber Nusantara. Amin. Makasih Pak ya. Terima kasih.
sholat Jumat kita prepare. Siap. Oke, saya mau closing dulu. Terima kasih Pak. Pak Roni hati-hati. Teman-teman, demikian rangkaian press release yang sudah kita ikuti sejak awal dan juga beberapa penyampaian dari Andi Azwan dari relawan dan juga Diana Murni serta Fritz Alurboy dan Kapolda, Wakapolda serta teman-teman penyidik tadi sudah share apa-apa yang tentunya kawan-kawan sudah tahu bersama ya. Intinya dari 12 terlapor ada 8 tersangka di kasus tuduhan atau fitnah ijazah Pak Jokowi dan pencemaran nama baik tentunya. Nah, perlu saya sampaikan juga kepada teman-teman bahwa pernyataan dari Kapolda tadi memastikan dari 8 tersangka itu ada 2 klaster. Setidaknya ada 1 klaster yang tentu dijerat pasal yang berkaitan dengan pencemaran nama baik. Ada klaster yang kedua, itu bukan cuma pencemaran nama baik, tapi sekaligus juga melakukan tindak pidana lainnya yang berpotensi mereka dapat jeratan hukum cukup signifikan. Nah, klaster kedua ini yang inisialnya kalau teman-teman dengar tadi, yaitu RS, RHS dan juga TT. Ya udah kita tahu lah di situ Rismon Sianipar, Rismon Hasiolan Sianipar dan juga Roy Suryo serta Dr. Tifauzia Tifauzia apa ya gitu. Oke, pada dasarnya mereka bertiga atau siapapun kalian yang tonton video ini bukan soal sentimen antar pendukung dan juga bukan, tapi ini adalah bukti bahwa negara ini masih waras. Kepolisian kita itu masih waras, masih menegakkan keadilan hukum dengan baik. Tentu bagi kalian yang barangkali melihat bahwa ada sesuatu yang janggal, kalian mau menganggap bahwa Polda itu diintervensi secara politik, silahkan, semua opini bisa berkelindan. Tapi aku yakin dan percaya setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan keadilan, berhak untuk menjaga nama baiknya, berhak untuk hidup secara damai dan sejahtera. Jadi kalau kemudian ada di antara mereka yang menghancurkan nama baiknya, memfitnah, menghina, maka sudah selayaknya untuk mendapatkan porsi hukum yang sudah disediakan oleh undang-undang, oleh peraturan-peraturan yang tentu berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia.